Shalom, saya ucapkan selamat bergabung di online service GBT Home Kedung Gebang. Jumpa lagi dengan saya Rahel. Sebelum kita memasuki sesi ibadah, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yaitu ibadah online akan tayang setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi. Dan ibadah onsite akan diadakan 2 sesi. Sesi pertama akan dimulai pada pukul setengah 7 pagi dan sesi kedua akan dimulai pada setengah 9 pagi. Dan sebelumnya saya juga mengingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tetap jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, jemaat Tuhan berada. Saya rindu mengajak kita semuanya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Saya rindu mengajak kita semuanya untuk merayakan kebaikan Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan itu teramat baik dalam kehidupan kita, haleluya. Tuhan setia, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Mari saya ajak untuk kita bersaat teduh sejenak. Untuk mengucapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Hati kami meluap dengan ucapan syukur Tuhan Yesus, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar kepada hidup kami Tuhan Yesus. Kami ada pada sampai hari ini, sebagaimana kami ada. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kepintaran kami Tuhan, tetapi semuanya hanya karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu Tuhan Yesus yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di tempat ini Tuhan Yesus, jamalah, urapilah setiap kami Tuhan Yesus, agar kami Tuhan Yesus dapat memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, nyatakan otoritas-Mu dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus, supaya Tuhan, ibadah ini dapat menjadi ibadah yang diberkati. Mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, kiranya Tuhan, Engkau senantiasa menyatakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami siap memulaikan ibadah kami pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kasih setianya tidak pernah terlambat untuk kami rasakan. Haleluya. Ku tinggikan, ku agung
sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam kondisi apapun kita saat ini, saya mengajak untuk kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Mungkin seringkali ketika persoalan berat melanda dalam hidup kita, ketika keadaan kita sedang tidak baik-baik saja, sulit bagi hati kami, sulit bagi hati kita untuk berterima kasih kepada Tuhan. Sulit untuk mengucapkan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Tapi saya mau ingatkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia dalam setiap musim kehidupan kita. Dia selalu membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Rencananya selalu yang terbaik bagi kita semuanya. Haleluya. Mari kita mau mengucap syukur, karena pada saat kita mengucap syukur, Tuhan menunjukkan mujizat-Nya. Tuhan menunjukkan kebesarannya dalam kita bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur sebab Kau setia. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat
mengucap syukur. Terpujilah namamu, Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang setia. Tiada pernah kau meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara semuanya, ucapkan terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bangga memilikimu. Tiada pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Kami mau sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh, dengan lebih lembut lagi katakan, ku bersyukur sebab Kau setia. Kami memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Sekali lagi nyatakan, kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan yang kami terima. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan,
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami sudah meninggikan, kami sudah menyembah-Mu Tuhan Yesus, dan kami merasakan Kau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin mempersiapkan hati kami Tuhan Yesus menjadi tanah yang subur untuk ditaburi dengan benih firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati tanah hati kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman-firman-Mu yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami dapat bertumbuh dan berbuah manis Tuhan Yesus. Ajar kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu Tuhan Yesus, tetapi senantiasa kami mau taat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mengurapi dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, serta jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saat ini Anda berada, kita percaya bahwa kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan semakin sempurna di dalam setiap kehidupan kita bersama. Puji Tuhan kalau saat ini kita boleh bersama-sama dalam mengikuti ibadah yang ada, meskipun kita saat ini masih dalam suasana pandemi, tetapi kita puji Tuhan kalau saat ini kita masih bisa beribadah bersama-sama, karena Tuhan masih begitu sangat mengasihi di dalam setiap kehidupan kita bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkenalkan nama saya PDM Samuel Agus Riyadi, dan saat ini kita akan belajar bersama-sama untuk kita dapat memahami tentang arti yang sebenarnya, bahwa sebetulnya ada virus yang lebih dahsyat lagi, virus yang mematikan, ya, virus yang selama ini kita anggap bahwa corona yang paling jahat, corona yang paling mematikan. Tetapi kalau kita mau belajar, ada salah satu virus di dalam kebenaran firman Tuhan yang selama ini tanpa kita sadari, yang selalu membuat di dalam hidup kita merasa bahwa kita tidak pernah menyadari dan tidak pernah mengerti kalau virus itu sebetulnya sangat-sangat mematikan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka di dalam firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai yang ke-9. Dikatakan manusia akan menyintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sesudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yabres, kebodohan mereka akan nyata bagi semua orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama ini kita mengenal dengan adanya virus COVID-19 atau disebut dengan corona. Semua orang mengalami sebuah ketakutan. Mereka sangat berhati-hati di dalam menjalankan aktivitasnya karena mereka sangat takut
kalau mereka tertular dengan sebuah virus yang mematikan ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ada virus yang sangat-sangat mematikan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dan bahkan virus ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak pernah menyadari kalau virus itu terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Makanya sesuai dengan firman Tuhan tadi, virus apa yang senantiasa mengikat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen? Kita akan belajar bersama-sama. Dikatakan yang pertama di dalam ayat yang ketiga, dikatakan bahwa di dalam hidup kita menjadi hamba uang. Ya, selama ini mungkin kita selalu berurusan dengan yang namanya uang. Semua orang pasti butuh dengan uang. Sehingga mereka mencari jalan untuk mereka memperoleh yang namanya uang. Sehingga mereka akan lalai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anak-anak Tuhan di dalam hal beribadah. Mereka akhirnya memusingkan hidupnya dengan mencari uang, karena dengan kondisi pandemi seperti ini kita semuanya butuh perekonomian yang ada. Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan supaya virus ini tidak menjangkit di dalam setiap kehidupan kita? Kita jangan sampai mau menjadi hamba uang. Yang kedua, kita mencintai diri sendiri. Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. Dikatakan kita menjadi orang yang mencintai diri sendiri. Antara lainnya kita akan menjadi orang yang egois, yang selalu mementingkan diri sendiri tanpa kita memperhatikan saudara kita yang lainnya. Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah virus yang kedua. Dan virus yang ketiga, sesuai dalam firman Tuhan tadi ayat yang kedua masih, membual. Ya, dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka membual selalu saat ini tanpa disadari, kita selalu berkata-kata hal-hal yang tidak ada faedahnya, tidak bermanfaat. Kita mungkin suka berkata-kata walaupun dengan bercanda gurauan, kita selalu mungkin berkata hal-hal yang kosong, yang tidak ada artinya. Makanya pekerjaan mungkin kita, perkataan kita hanya mungkin cuma menakut-nakuti saja dan sebagainya, sehingga tidak ada isinya. Sehingga akhir kita, seperti firman Tuhan katakan, justru kita harus memberitakan Injil, justru malah kita lupa untuk dapat memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Justru kadang-kadang tanpa kita sadari, kita mengatakan mungkin berkata-kata yang tidak ada faedahnya. Ini adalah virus yang ketiga yang tanpa kita sadari di dalam kehidupan kita sering terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Selama ini kita menganggap virus yang mematikan adalah corona, COVID-19, tetapi sebetulnya ada virus yang lebih jahat lagi, yang lebih mematikan, tidak hanya di dunia saja, kita akan mematikan di dalam setiap kehidupan kekekalan kita, yaitu adalah yang keempat, menyombongkan diri. Jadi selama ini mungkin kita bangga karena kita adalah orang yang hebat, orang yang kuat. Kita selama ini kita mampu melakukan segala hal. Tanpa disadari kita mungkin pernah menyombongkan diri kita karena kita bisa, kita kuat karena kita sehat. Dan ini tanpa disadari sering terjadi di dalam setiap kehidupan saya dan saudara semuanya. Virus yang keenam Bapak Ibu. Virus yang keenam itu adalah berontak terhadap orang tua. Tetap di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. Jadi kita tanpa disadari sekarang kita melihat anak-anak Tuhan. Sekarang melihat kejahatan-kejahatan terjadi, anak-anak muda. Mereka sudah tidak taat lagi dengan orang tuanya. Mereka kalau dikasih tahu oleh orang tuanya, mungkin anak muda ini bisa protes. Sebab anak ini mungkin lebih pintar, lebih pandai daripada orang tuanya. Apalagi dengan perkembangan zaman yang begitu luar biasa. Sehingga mereka katakan, sampean itu siapa, kan seperti itu. Jadi tanpa disadari ini terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Virus yang ke-7, tidak tahu berterima kasih. Jadi selama ini mungkin orang sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan.
tetapi mereka lupa dengan sebab kebaikan Tuhan. Sehingga makanya virus yang menginggap di dalam kehidupan anak-anak Tuhan adalah virus yang tidak tahu berterima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya saya memberikan tema di dalam khotbah saya tentang virus. Ya, jadi virus yang mematikan yang selama ini tidak pernah kita sadari, yang melanda manusia di akhir zaman. Ini ada 28 virus yang melanda di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Dan kita akan belajar supaya virus-virus ini tidak ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita semuanya akan bebas dari virus ini. Tanpa disadari ini seringkali kita kerjakan loh Bapak Ibu. Ya, seringkali kita lakukan pekerjaan ini, virus ini. Ya, ini selalu terjadi yang membelenggu di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dan yang ke-10 dikatakan tidak mau berdamai. Ya, di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Jadi makanya kalau kita sudah tahu kalau salah mungkin selalu minta maaf, tetapi di zaman-zaman sekarang ini banyak orang yang enggan, banyak orang yang anti kalau untuk minta maaf terlebih dahulu. Jadi mereka itu tidak suka dalam hal-hal yang baik, tidak suka dalam hal-hal yang damai, maunya menciptakan sebuah konflik terjadi di dalam setiap kehidupannya. Ini adalah virus yang ke-10, tidak mau berdamai. Ya, jadi yang ke-11, tetap di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan suka menjelekkan orang. Ya, seringkali tanpa disadari kita juga pernah melakukan gampang membicarakan setiap kekurangan orang lain. Mungkin adalah salah satu jemaat yang mungkin dalam saat membawakan pimpin pujian, mungkin katakan, wah kamu kurang seperti ini. Di belakang, wah pakaiannya kurang seperti ini, enggak sopan dan sebagainya. Mungkin hidupnya masih belum layak tetapi diizinkan untuk melayani Tuhan. Jadi sehingga tanpa kita sadari, ini selalu kita kerjakan, kita suka menjelekkan orang di belakang. Padahal firman Tuhan katakan, jangan pernah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak pernah engkau ketahui. Tetapi ini kita seringkali kita abaikan ayat ini. Seringkali kita selalu mencemooh orang lain, menjelekkan orang lain, menjelekkan saudara kita. Apalagi kalau itu tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Nah ini Bapak Ibu yang saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang ini adalah virus yang selalu ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Corona boleh berlalu, ya. Corona saat ini sudah mulai surut, sudah mulai reda. Tetapi kita juga harus mulai redakan, kita harus mulai surutkan dan kita harus mulai berubah di dalam setiap kehidupan kita. Agar virus-virus ini yang menjangkit di dalam kehidupan kita tidak selalu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Terus yang ke-12, virus yang ke-12 yaitu adalah tidak dapat mengekang diri. Mereka tidak pernah dapat mengendalikan diri karena begitu banyak masalah dan persoalan sehingga di dalam hidup kita pada saat ada sesuatu, ada problem, ada masalah, kita tidak dapat mengendalikan diri, kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Kita timpa akhirnya lalu kita mengambil sebuah tindakan yang mungkin membuat kita bisa emosi dan sebagainya. Kita bisa marah di situ sehingga tidak bisa mengekang diri kita, sehingga tidak terkontrol di dalam kita melakukan setiap aktivitas kita, dalam setiap pekerjaan kita, tindakan kita. Dan virus yang selanjutnya, garang. Ya, garang itu sama dengan orang yang marah. Sidik-sidik gampang nesuan gitu, sidik-sidik gampang ngamuan. Ini termasuk virus yang melanda di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Padahal Tuhan katakan bahwa kita ini harus penuh kasih. Ya, kita ini harus penuh kasih. Apabila orang yang menyakiti kita, kalau pipi kita ditampar, pipi kiri ditampar, berilah pipi yang kanan. Jadi bahwa di dalam kehidupan kita diajarkan untuk selalu bersabar. Tetapi kenyataannya
Kadangkala ada suatu proses sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak pernah sabar. Yang ke-14, tidak suka yang baik. Ya, jadi sekarang kalau kita melihat, apalagi generasi-generasi saat ini, kita jarang untuk bisa melakukan, menyukai hal-hal yang baik. Apalagi kalau kita diajak untuk persekutuan, beribadah, anak-anak muda saat ini, mungkin dia lebih enjoy menikmati game online ketimbang beribadah. Ya, jadi mereka lebih asik menikmati game online daripada mereka untuk beribadah. Padahal ibadah ini sangat berguna di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi mereka lebih menyukai, lebih asik untuk mempermainkan jari-jarinya mereka untuk bermain game online. Ya, jadi mereka tidak suka yang baik. Ya, diajarin untuk selalu mengasihi Tuhan, mohon begitu ya. Jadi mereka sudah tidak suka dengan hal yang baik. Yang ke-15, suka mengkhianat. Ini dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-4. Ya, jadi mereka suka mengkhianat. Kita berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Engkau Yesus. Tetapi pada kenyataannya kita sering lowong untuk tidak pergi ke gereja. Kita selalu sering absen untuk beribadah. Ya, kita ngomongnya mencintai, tetapi kenyataannya kita tidak mencintai. Ini sama dengan orang-orang yang mengkhianati di sini ya. Jadi kita belajar untuk kita harus konsekuen dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita berkata bahwa Tuhan, aku mengasihimu, Tuhan, aku mencintaimu, kita harus buktikan dengan setiap tindakan dan perilaku kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita lanjutkan. Sekarang poin virus yang ke-16 yaitu adalah di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-4 dikatakan tidak berpikir panjang. Kalau kita berkata tidak berpikir panjang, ini sama dengan orang yang memiliki pikiran yang pendek. Ya, jadi pemikiran yang pendek. Seringkali kita belum menyampaikan sesuatu dengan baik sehingga akhirnya kita sudah menyimpulkan sendiri. Ya, kita menyimpulkan sendiri. Seperti halnya kita bermain petasan. Kalau sumbu pendek, petasan itu kalau sumbunya pendek, pada saat kita nyalakan, kita kasih api, itu cepat meledak Bapak Ibu. Kita cepat meledak. Kenapa? Sumbunya pendek, tapi beda dengan sumbu yang panjang. Pada saat kita berikan api, kita nyalakan api itu, tidak mudah untuk meledak. Dan dari situ bisa jadi tidak meledak. Sebab karena apa? Ya mungkin karena ada air, mungkin sudah ada embun dan sebagainya. Jadi kalau yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita harus memiliki pikiran yang panjang, bukan pikiran yang pendek. Pikiran yang pendek itu pada saat ada sesuatu apapun, kita selalu pikiran kita responnya yang negatif. Bukan respon yang positif, tapi responnya ini selalu negatif. Jadi kita ngomongin apa gitu. Jadi nanti yang ditangkap adalah yang beda. Sehingga kita akhirnya salah. Kalau orang Jawa ngomongnya salah tompo, salah tanggap. Jadi kalau bahasa kerennya itu adalah miskomunikasi gitu ya. Jadi tidak nyambung. Sebab apa? Pikirannya ini pikiran yang pendek. Bukan pikiran yang panjang. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ajarkan cepatlah untuk mendengar, lambatlah untuk berkata-kata. Dalam arti kata apa? Kita harus memiliki sebuah filter di dalam setiap kehidupan kita, agar kita bisa selalu mengkomunikasikan segala sesuatu itu dengan baik. Ya, terus virus yang ke-17. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-4, berlagak tahu. Ya, ini seringkali tanpa disadari, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen selalu melakukan yang namanya virus ini. Tanpa disadari virus ini sudah menghinggapi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Mereka berlagak tahu. Hamba Tuhan menyampaikan sesuatu khotbah, dia katakan, bah, aku ngerti. Satu contohnya, pada saat kita
Ada hamba Tuhan menyampaikan khotbah untuk hal mengasihi, mengampuni. Kita berkata mungkin, iya kita ini harus mengampuni kita ini harus mengampuni Pak. Ya, tetapi pada kenyataannya mereka tidak pernah mau mengampuni. Sebab apa? Karena mereka masih memiliki sakit hati, masih memiliki dendam. Tapi pada saat menyampaikan untuk mengasihi dan mengampuni, dia berkata, iya siap. Jadi kata berlagak tahu itu apabila kita mau menyampaikan tetapi kita tidak melakukan. Jadi kita menyampaikan tetapi tidak mengerjakan apa yang kita sampaikan ya. Terus jadi virus yang ke-18, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Yang ke-19, ibadah hanyalah ibadah lahiriahnya saja. Suka diajar namun tidak mau mengenal kebenaran. Dan yang ke-21, menentang kebenaran. Yang ke-22, akal yang bobrok. Dan 23, iman yang tidak tahan uji. 24, tidak akan lebih maju. 25, kebodohan. Dan virus yang ke-26, tidak tahan menderita. Virus yang ke-27, suka berbuat kejahatan. Virus yang ke-28 dan yang terakhir, yaitu adalah suka menipu. Biarlah hal ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, virus ini sudah harus kita vaksin. Ya. Jadi supaya virus ini tidak menginggapi di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab apa? Virus ini kalau kita pelihara, kita tetap jaga, ini akan membuat kita tidak pernah mau bertumbuh dan tidak akan pernah dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Biarlah apa yang kita terima pada malam hari ini, kita mulai belajar bersama-sama untuk kita tinggalkan virus 28 ini. Sehingga kita belajar bersama-sama untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami senantiasa termetrai di dalam hati kami, sehingga firman yang kami dengar tidak hanya kami dengar saja, tetapi kami boleh mengerjakan firman itu ya Tuhan. Bapa, biarlah Engkau memberkati di dalam sidang jemaat Tuhan di tempat ini, dimanapun mereka berada, biarlah kasih dan penyertaan Tuhan semakin nyata dan sempurna bagi umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah sekiranya berkat Bapak Abraham, Ishak dan Israel senantiasa mengalir dalam kehidupan rumah tanggamu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.